Ya, saya mau tanya, beberapa hari yang lalu saya baca tapi saya tidak terlalu mengerti tentang penunggang kuda putih, penunggang kuda merah, penunggang kuda hitam, dan penunggang kuda warna hijau kuning yang ada di Wahyu. Bisa saudara jelaskan, Ya, saudara Elia? penunggang kuda itu adalah Saudara ya, Eli Myron? silakan Pak, mau tanya apa? Ya, saya mau tanya. Beberapa hari yang lalu saya baca tapi saya tidak terlalu mengerti tentang penunggang kuda putih, penunggang kuda merah, penunggang kuda hitam, dan penunggang kuda warna hijau kuning yang ada di Wahyu. Bisa saudara jelaskan, Ya, saudara Elia? penunggang kuda itu adalah simbol-simbol ya. Kita lihat ya. Dalam kuda putih. Di dalam Wahyu ya. Kuda putih ya dalam Wahyu 6 ya, ayat 2. Ya, dalam Wahyu 6 ayat 2. Dan aku melihat ya, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan mahkota, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Nah, kuda putih ini adalah simbol orang-orang saleh. Simbol seseorang yang begitu baik, yang begitu benar, yang begitu kudus. Nah, Bapak Gereja Irenaios, murid dari Polikarpus, murid dari Yohanes, itu menafsirkan pada abad kedua bahwa penunggang kuda putih itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Ya, jadi kuda putih itu adalah simbol kekudusan yang datang dari tokoh saleh yang adalah Kristus itu sendiri. Nah, kemudian kuda merah padam Wahyu 6 ayat 4. Ya. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Nah, penunggang kuda merah ini sering ditafsirkan sebagai peperangan ya. Jadi makanya ada dikatakan pedang saling membunuh ya. Jadi penunggang kuda merah itu adalah simbol peperangan yang ada. Makanya di zaman setelah Yesus tuh kan ada peperangan tuh. Penganiayaan kepada orang Kristen, umat kudus milik Allah. Mereka dianiaya, gereja mula-mula dikejar kemana kemari. Itu simbol peperangan. Lalu kuda hitam, Wahyu ayat 6-nya. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menunggangi memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mana ini? Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Nah, kuda hitam ini merujuk kepada apa? Wabah kemiskinan dan penderitaan. Makanya nggak heran di gereja mula-mula itu banyak orang kemiskinan, lalu kelaparan sampai abad pertengahan melanda seluruh dunia. Ya, nah itu adalah wabah kemiskinan ya. Nah, lalu hijau kuning ayat 8-nya. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya, dan kepada mereka diberi kuasa atau 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang ada di bumi. Ya. Nah, hijau kuning ini selalu merujuk kepada kerajaan maut dalam pengertian di ayat ininya. Dan kepada mereka diberi kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang
kelaparan, sampar, dan dengan binatang buas yang ada di bumi. Jadi merujuk kepada penyakit-penyakit yang ada pada masa itu sampai sekarang. Jadi tahapannya Kristus yang menyatakan dirinya sebagai yang kudus, lalu kemudian ada peperangan setelah itu, ya, di mana gereja dianiaya, baru ada kemiskinan di mana-mana, baru setelah itu ada sakit penyakit yang ditemukan di mana-mana, kelaparan, sakit sampar, dan lain sebagainya. Demikian untuk 4 penunggang kuda, lambang di kitab Wahyu. Ya. Oke, terima kasih Mas Ilya untuk penjelasannya. Thank you ya. Oke, sama-sama. Ya. Silakan Sharon. Kak, saya tuh lagi mau tanya. Jadi ceritanya saya tuh akhir-akhir ini lagi tertarik banget belajar soal fathering. Apa itu? Intinya sih bapak rohani gitu ya, Kak. Oh ya, fathering. Saya lagi lumayan tertarik sama fathering ini. Saya cuman tuh saya tuh jarang banget ngeliat, entah saya juga yang kurang baca Alkitab atau gimana, tapi saya tuh nggak pernah ngeliat Tuhan itu dibapai, Tuhan Yesus. Sebenarnya Tuhan Yesus ada bapak rohani gak sih, Kak? Enggak. Ya. Tuhan Yesus itu punya bapaknya sendiri, yaitu Sang Bapa. Malah dia yang membapai, makanya dia disebut Ravi. Makanya dia punya 12 murid yang dia bapai. Dia tidak punya bapa. Wong anak-anak aja dia ketika dia umur 12 tahun aja dia ngajarin ahli Taurat di bait suci. Makanya orang ahli Taurat tuh bingung, kok anak ini cerdas banget, kok bisa dia punya pikiran seperti itu gitu. Karena dia datang dari yang ilahi itu sendiri, dia firman itu, hikmat, sang hokmah itu sendiri, sang logos itu sendiri, dia tidak perlu dibapai gitu, malah dia membapai ya. Tapi menurut Kak Elia sebenarnya kita sebagai manusia tuh seberapa penting sih buat dibapai? Oh, penting. Kita itu harus memposisikan diri sebagai murid yang mau dimuridkan. Para murid Kristus itu dimuridkan oleh Kristus, artinya dalam pengertian mereka mau dibapai untuk dibimbing menjadi lebih baik. Kita pun harus mau dibapai. Saya dibapai, bapak rohani saya banyak. Ya, contohnya Pak Stephen Tong. Itu bapak rohani saya. Abuna dari Koptik saya punya, yang dari karismatik juga ada Pastor Tommy, butik karakter saya. Jadi bapak rohani saya ini mengontrol saya untuk tetap, Pastor Cipto juga ya, jadi untuk tetap mengontrol saya ini untuk apa ya, untuk untuk tetap hidup di dalam perkenanan Tuhan. Karena saya kan masih muda ya, jadi banyak hal yang potensial bisa saya lakukan tapi bisa mengarah kepada dosa gitu. Nah mereka ini menjaga saya, memberi nasihat, memuridkan saya, karakter itu begini loh. Nah gitu. Jadi banyak hal-hal masukan dari mereka yang harus saya terima untuk membentuk pribadi dan karakter saya menjadi lebih baik. Jadi pembapaan itu penting. Karena apa? Orang yang membapai kita adalah orang-orang yang sudah melalui apa yang akan kita lalui. Hidup yang telah mereka lalui itu akan kita lalui. Nah mereka ini menolong kita, memberi saran, nasihat, teguran, dan hajaran agar kita bisa lebih mengantisipasi apa yang mereka telah lalui. Dan tentunya tujuannya itu semua adalah untuk perkenanan kita di hadapan Allah dengan tunduk dan mau mengikuti perintah Kristus kalau kita mengasihi Dia. Jadi memang kita harus mau dibapai. Pemuridan itu penting. Terus kapan momen sebenarnya kayak kita tuh layak buat udah jadi bapak rohani buat anak-anak generasi di bawah kita itu sebenarnya ada gak sih kayak apa ya, batasan-batasan baru, ya nih kamu baru layak gitunya tuh ada gak sih Kak sebenarnya? Sebenarnya kedewasaan itu tidak diukur dari usia ya. Karena semua orang pengalaman hidupnya pasti berbeda-beda. Indikator yang pasti itu adalah kitab suci. Lihat dia itu membapai sesuai nggak sih dengan prinsip kitab suci. Makanya kita harus belajar Alkitab. Ada orang mengaku membapai tapi diajarkan yang lain-lain. Misalnya, wah kamu boleh mendapatkan hal-hal seperti ini, padahal itu tidak berkenan dengan firman Tuhan.
Makanya harus hati-hati. Nah, kita pun sebagai yang membapai, kita harus belajar firman Tuhan. Orang yang belajar firman Tuhan itu baru boleh membapai. Orang yang tidak belajar firman Tuhan jangan membapai. Harus belajar dulu. Karena apa? Yang benar, prinsip yang benar di hadapan Allah, dia sudah tahu dari kitab suci. Baru dia bisa bagikan kepada orang lain. Itu dulu yang utama. Orang yang membapai adalah orang yang mengerti kitab suci. Yang kedua, orang yang membapai adalah orang yang menghidupi kitab suci. Ya, mengerti kitab suci, menghidupi kitab suci, lalu membagikan. Karena kalau tidak dihidupi, Anda percuma. Iya. Gitu. Ya. Oke Kak, thank you banget. God bless you. Oke, thank you ya. God bless you too. Kalian ini nggak akan habis. Saya mau live sampai akhir zaman pun kalian akan tetap naik sampai 100 orang. Saya naikin 1, berkurang naik lagi, berkurang naik lagi. Jadi ndak bisa semuanya ya. Saya mungkin akhirnya sampai di sini dulu teman-teman. Soalnya saya mau makan dulu. Saya lapar ya. Jadi kita bertemu kapan ya? Besok saya pergi, saya ada keluar kota. Berarti hari Senin. Tanggal berapa sih ini? 2. Wah, saya sudah akan masuk kuliah tanggal. Berarti jadwal live saya akan berkurang teman-teman. Karena saya sudah akan masuk kuliah. Saya besok pergi keluar kota, pelayanan, setelah itu balik, langsung kuliah lagi. Nanti live-nya saya akan update. Thank you, God bless you. Jangan lupa banggalah memiliki Kristus, jangan malu pada Kristus, dan hiduplah menurut perkenan Kristus dan di dalam kasih yang menyala-nyala akan Dia. Jangan redup, tapi tetaplah kuat di dalam Tuhan. Bye-bye.